Halo, di sini kita akan bikin aplikasi web to-do list yang simpel aja. Gua rasa ini bagus untuk ngasih gambaran apa aja yang perlu dipahami kalau mau bikin aplikasi web sambil belajar basic front end, back end, manipulasi DOM, dan REST API dengan teks-teks JavaScript. Fitur-fiturnya simpel aja, jadi ketika kita buka webnya, yang pertama kita lihat adalah tampilan form untuk input to-do list dan juga existing to-do list yang ada kalau memang ada ya. Lalu kita bisa masukin to-do list to-do item baru, dan kalau udah selesai kita checklist. Udah sih gitu aja. Jadi actionnya adalah nge-fetch existing to-do list, lalu nambahin item dan juga update status itemnya. Text yang kita pakai adalah untuk front end ya, untuk tampilan pakai HTML dan CSS ya, dan JavaScript untuk bikin webnya jadi interaktif, dan ini bisa bikin jadi bisa berkomunikasi dengan backend via API gitu. Dan di backendnya sendiri kita pakai Node.js. Node.js ini satu teknologi JavaScript yang relevan dan populer, dan dengan ini kita bisa execute JavaScript code di luar browser dan bikin macam-macam project dari mulai web, desktop apps, CLI tools, microservices, dan lain-lain. Nah, Express.js ini adalah web framework JavaScript yang paling populer juga untuk memudahkan kita bikin aplikasi web itu sih. Dan paling satu lagi untuk data persistensinya kita pakai file JSON aja sih untuk kali ini. Karena tujuannya untuk belajar, nantinya bisa diganti dengan integrasi ke database apapun. Oke, kita mulai. Pertama harus install Node.js dulu, dan kalau udah install kita bisa mulai langsung dengan bikin folder projectnya, misal minimalis to do di sini. Dan nanti kalau udah install Node.js bakal bisa pakai npm, namanya npm itu package manager ya, Node package manager. Di sini kita install Express dan Prettier. Prettier ini untuk auto format code aja, ngepick ya biar berantakan. Oke, selanjutnya kita bikin file-file yang dibutuhkan untuk front end ya, index HTML, styles, dan script JavaScript yang nanti bakal dipakai dan di attach di halaman HTML-nya. Pertama kita bikin tampilan HTML-nya dulu, kontennya. Ingat kalau HTML ini bukan bahasa pemrograman ya, ini markup, bahasa markup untuk struktur dan konten. Jadi kayak kerangka buat halaman web kita. Di sini kontennya di dalam tag body ada judul, to-do list, dan form dengan input, dan juga button nanti. Button untuk add to do. Untuk list to do itemnya kita kosongin dulu. Ini buat tempatnya aja. Tampilannya sekarang gini. Kita buat sedikit lebih baik. Oke, kita mulai dengan bikin backendnya sekarang, yaitu mengimport
framework Express itu sendiri, lalu import FS module. Ini adalah salah satu core libraries-nya Node.js yang fungsinya untuk berinteraksi dengan sistem file, dan ada beberapa lines untuk setup server seperti initiate app, lalu ngeset nomor port, lalu ngeset folder public untuk bisa serve static files buat front end ya. Dan express.json ini untuk parsing payload JSON yang masuk, dan kita set path files yang akan kita gunakan sebagai penyimpanan to do, yaitu to-do.json ya. Dan di sini ada dua utility functions untuk mengupdate file to-do.json, yaitu read to-dos dan write to-dos. Read to-dos ini untuk membaca dan parsing to-do dari file JSON. Kalau filenya nggak ada atau ada error, dia ngembaliin array kosong. Kalau yang write to-dos ini untuk mengconvert array to-do jadi string JSON dan menuliskannya ke file. Kita buat API endpoint pertama, yaitu get/API/todos. Ini untuk nge-return daftar to-do list yang ada. Kita mulai servernya, listen ke port 3000. Adjust dulu path styling ya. Oke, kita lanjut bikin dua endpoint terakhir dulu aja, yaitu post/todos. Ini untuk nambahin to do baru ya. Jadi status completed nya itu defaultnya false, kemudian nulis list yang udah diperbarui itu ke file dan ngerespons dengan to do item itu sebagai kembalian API-nya. Lalu endpoint yang terakhir itu untuk mengupdate status completed dari item to do berdasarkan ID-nya. Kalau to do-nya ada, dia mengupdate file dan ngerespons itu dengan to do yang udah diperbarui. Nah, sekarang kita buat JavaScript code untuk interaksi di front end-nya. Ada 3 function utama yang akan kita buat, yaitu untuk fetch to do, add to do, dan juga update to do. Yang pertama bikin fetch to do dulu. Jadi buat nge-fetch list to do item dari server pakai API endpoint yang tadi udah dibuat, yaitu /todos. Oke, buat element selection dulu ada 3 variabel, form, input, dan to do list record. Dan kalau listnya ada, list terbarunya ada, lalu record to do listnya itu bakal dikosongin dulu, lalu diisi dengan list item kembalian dari API. Dan setiap list item ini adalah input ya, input field, bentuk tipenya checkbox gitu. Lalu selanjutnya kita buat add to do function. Ini untuk mengirim to do baru ke server menggunakan post method ke API endpoint /API/todos. Jadi setelah menambahkan to do baru, dia bakal meng-clearkan input field dan
nge-refresh list to-do-nya. Kita coba. Oke, sekarang tambahin add event listener saat submit to do biar gak nge-reload, dan juga manggil function add to do dengan input yang dikasih. Oke. Tambahin style untuk to do item dulu ya. Kita coba lagi. Oke. Kita buat initial fetch biar kepanggil fetchnya pertama kali saat reload. Oke. Lalu kita akan bikin function update to do. Jadi untuk mengupdate completion status dari sebuah to do menggunakan ini ya, put method ke API /todo/id. Ada typo di header, request header. Oke, kita cek so far gimana. Kalau kita tambahin to do, ini ada 2 API call ya, itu. Oke. Misal tambahin satu lagi. Nah, ini contoh isi to-do.json filenya. Semua datanya di sini, to-do itemnya. Jadi rangkumannya, untuk bisa bikin aplikasi to-do list yang simpel tadi, kita butuh beberapa file ini ya. HTML untuk tampilannya, lalu JavaScript frontend. Di sini ada event listener, itu kalau to-do itemnya ditambahin dan kita klik tombol add to do, kita execute ini function ini gitu ya, function add to do ini. Lalu styling, ini file CSS nya, lalu ini kode backend ya, ada 3 endpoint di sini untuk get semua to-do items, nambahin item baru, dan juga ubah status item tertentu gitu ya, udah selesai atau belum to-do-nya. Lalu ini contoh isi file to-do.json ya, kalau kita udah pakai aplikasinya ya. Dan terakhir paling ini package JSON, namanya manifest file, ini untuk manage dependencies. Seperti yang kita lakukan di awal tadi, kita nambahin dependency Express.js, dan juga ini untuk keperluan development, yaitu Prettier, untuk auto format file biar lebih rapi sih, biar konsisten. Oke, sekian, semoga bermanfaat.